Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betty Craft. Kali ini kita akan melanjutkan membuat ransel serut rajut ya. Kemarin sudah sampai di membuat tusuk kerangnya. Ini sudah sampai segini. Sudah sampai kira-kira berapa senti nih ya? 1-2 cm di bawahnya lubang-lubang serutan. Ini kita akan melanjutkan dengan tusuk SC. Tapi sebelum membuat tusuk SC itu kita perlu meluruskan permukaan dari lengkung-lengkungan ini. Nah, jadi kita perlu membuat baris HDC SC. Saya menyebutnya seperti itu karena terdiri dari tusuk HDC dan SC. Oke, seperti apa membuatnya? Kita akan jelaskan ya. Oke, ini. Untuk ini kita memulainya dengan bagian yang rendah terlebih dahulu. Jadi untuk yang rendah kita menggunakan tusuk HDC dan untuk yang tinggi kita menggunakan tusuk SC ya. Tapi bisa dilihat di sini sifat dari motif kerang ini adalah melebar seperti ini ya, seperti ini, sisa banyak ya. Nanti setelah kita gunakan baris HDC SC ini, nanti bisa kembali menguncup seperti ini. Itu juga, jadi nggak semua tusuk ini kita kasih tusuk juga, tapi ada yang kita lompat-lompati ya, skip. Seperti itu nanti jadinya ini akan mengecil. Oke, ini kita mulainya dari yang bagian rendah, tapi nggak menutup kemungkinan kalian mulainya dari yang bagian tinggi. Jadi tergantung akhirnya di mana. Bisa akhirnya di tusuk rantai 1, ini tusuk rantai 1 ya. Ada juga yang ditusuk rantai 3. Kalau kita mulai di tusuk rantai 3, maka kita mulainya dari atasnya pakai SC. Nanti saya akan tampilkan ya diagramnya seperti apa untuk membuat tusuk ini. Intinya sih saat kita rendah kita gunakan HDC dan saat kita di tempat yang tinggi kita gunakan SC ya, seperti itu. Dari yang satu rantai, jadi kita harus membuat HDC karena kita mulai bagian paling rendah. HDC itu bisa digantikan dengan tusuk rantai 2. Kita buat tusuk rantai 2 seperti ini. Kemudian kita buat tusuk HDC di sebelahnya di lubang yang sama seperti ini. Ya, ini HDC. Kemudian kita loncatin satu. Sini ada satu lubang kan? Kita loncati, kita buat tusuk SC di sebelahnya. Seperti ini, kita buat tusuk SC lagi di sebelahnya. Nah, di sini ada tusuk rantai 1 yang kita buat di antara 2 baris atau 2 kelompok 3 DC. Itu kita loncati, kita buat tusuk SC di sebelahnya. Seperti ini, kita buat tusuk SC lagi di sebelahnya. Nah, kemudian kita loncatin satu. Ini kan ada lubang selanjutnya kan ini. Kita loncati satu, kita langsung di bagian yang paling bawah ini. Kita buat HDC. Lalu kita buat tusuk HDC lagi di sebelahnya. Oke. Ini kita sebelahnya kan nih. Kita loncati, kita langsung di bagian atas ini. Kita buat tusuk SC. Ini kan tusuk rantai 1 di antara 2 kelompok 3 DC, itu kita loncati, kita buat SC di sebelahnya. Seperti ini. Kita buat SC lagi. Kita loncati 1, kita buat tusuk HDC. Seperti ini. Kita buat tusuk HDC lagi. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat ini sudah mulai lurus ya permukaan atasnya. Nanti selanjutnya kita buat baris SC di atasnya. Nah,
fungsi dari melompat-lompati lubang tadi itu adalah untuk mengecilkan lingkar tasnya tadi yang melebar ya, melebar karena motif ini. Nah, kalau emang masih belum pas, masih kebesaran ya lebarnya, kita bisa gunakan baris SC decrease. SC decrease itu membuat dua tusuk ini menjadi satu. Nanti kita praktekkan aja ya kalau emang ini masih kurang kecil ya, kurang pas lingkarnya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi intinya saat kita ada di bagian yang paling rendah, kita buat ADC. Kemudian kita saat bagian yang tinggi kita buat SC. Nah, buat seperti itu. Terus ada yang dilompat-lompati tadi ya, skip. Kita buat kira-kira aja yang bagusnya seperti apa, yang nantinya bisa lurus seperti ini. Kita lanjutkan sampai satu baris seperti ini ya. Di sini kita sudah mau selesai membuat satu baris SCADC ya. Nih, kita buat ADC terakhir. Kemudian kita slip stitch di awal tadi. Awalnya tadi kan kita mulai dari paling bawah. Jadi kita mulainya pakai rantai 2 atau pengganti dari HDC ya. Oke. Seperti ini. Bisa dilihat ini sudah lurus ya. Kita akan ukurkan di furing kita. Setelah kita ukurkan di furing, sini kan ada sisa kanan kiri masih sisa banyak ya. Kita perlu membuat baris SC decrease. Nah, SC decrease itu fungsinya untuk mengecilkan nih lingkarnya ini. Karena ini masih banyak, kita perlu pengurangan banyak. Kita buat tiap 15 SC kita buat 1 SC decrease. Jadinya nanti ini nguranginnya banyak ya. Nah, langsung aja ya. Sama seperti baris SC, dimulai dengan rantai 1 sebagai naikan seperti ini. Kemudian kita buat 15 ya. Kalau misalnya kita cuma perlu mengurangi sedikit satu, itu kita hitung lingkarnya berapa, kita bagi kira-kiranya, misalnya kita bagi 4, maka kita buat, misalnya kita punya lingkar 120, kita bagi 4, maka per 28 SC kita buat SC decrease, karena satu SC decrease itu perlu 2 lubang. Oke. Ini kita mulai buat SC 1 2 3 4 buat sampai 15 ya. Di sini kita sudah buat 15, maka saatnya kita akan melakukan SC decrease. Cara membuat SC decrease itu seperti ini ya. Kita masukkan ke lubang seperti biasa saat kita membuat SC. Gini kan, kalau membuat SC kita masukkan, kita ambil terus jadinya seperti ini. Untuk membuat SC decrease, kita masukkan ke lubang sebelahnya lagi. Ambil. Jadi kita buat 2 lubang menjadi 1 lubang. Kita ambil, kita keluarkan semuanya. Nah, ini jadi 1 kan? Ya. Kita buat lagi aja ya di sebelahnya. Kita masukkan seperti membuat SC. Kemudian kita masukkan lagi di sebelahnya. Seperti ini. Nah, kan ada 3. Kalau SC biasa kan ada 2 ya lilitannya. Ini kita masukkan. Ambil. Nah, ini jadinya 2 lubang jadikan 1 lubang seperti ini ya. Kita buat seperti ini tiap 15 SC kita buat 1 SC decrease ya. Seperti itu 1 keliling. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat di sini lingkarnya sudah mulai mengecil ya. Nih, setelah kita buat baris SC decrease. Selanjutnya kita akan buat baris SC. Kita akan buat sampai tepat di bawahnya lubang-lubang ini. Nantinya pas di lubangnya itu kita akan buat bagian lubang-lubangnya ya.
Jadi kita akan lanjutkan dengan membuat SC decrease. Sekarang kita akan buat barisan SC. Di sini kita sudah membuat barisan SC decrease seperti ini ya. Kemudian di sini tuh perbatasan antar barisnya. Jadi kita harus berikan penanda di SC terakhir kita membuat baris SC decrease ya. Sini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat baris SC. Baris SC sampai tepat di bawah lubang-lubang tadi ya, lubang-lubang serutnya. Saya akan buat baris SC dulu. Buat SC seperti biasa ya, sebanyak 1 baris. Ini ya. Kita akan lanjutkan seperti ini sampai 1 baris ya. 1 baris itu berarti sampai muter ke sini lagi, atasnya ini. Di sini kita sudah membuat baris SC-DC, kemudian baris SC decrease, kemudian baris SC ya. Baris masing-masing 1 baris. Kemudian kita akan bertemu dengan lubang-lubang serutnya. Jadi kita akan mulai membuat lubang-lubangnya ya. Ini sini kita mulainya. Kemudian kita akan membuat SC terlebih dahulu ya. Ini mulai baris yang ada lubang-lubangnya, nanti kita akan membuat lubang-lubang. Kita membuat SC terlebih dahulu ya. Sini kita buat SC sampai segini, sampai sebelumnya yang kena lubang. Jadi setelah saya hitung ada 8 SC. Kita buat 8 SC terlebih dahulu. Kita buat 8 ya. Jadi ini kita sudah sampai tepat di sebelahnya lubang ini ya. Dimana kita harus membuat lubang. Kita buat rantai 4. 1, 2, 3. Kemudian kita loncati 3 lubang. 1, 2, 3. Kita buat di lubang keempat ya. Kita buat tusuk SC seperti ini. Nah, jadi ini adalah tempat untuk membuat lubang. Nanti lubangnya di sini. Kita lanjutkan lagi membuat tusuk SC. Kita lanjutkan dari sini ke sini ya. Hitung ada berapa SC. Sama seperti tadi, kita buat 7 SC lagi. Buat 7 SC ya. Kita sudah buat 7 SC. Kemudian kita ketemu lubang lagi ya. Sini. Ini kita paskan di sini. Sini. Kemudian kita lanjutkan membuat rantai lagi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat rantai 4, kemudian kita lompati 3 lubang. 1, 2, 3. Kita bikin tusuk SC di lubang yang keempat. Oke. Sini sudah jadi 2 lubang ya. Seperti ini. Nah, dengan cara yang sama kita buat lubang-lubang lainnya ya. Totalnya di sini ada 8 lubang. Kita lanjutkan seperti itu terus ya. Sampai 1 putaran, caranya sama ya. Kita buat SC, kemudian tepat di sebelahnya ada lubang ini, posisi lubang ini. Kita buat rantai 4, kita skip 3 lubang, kemudian kita buat SC di lubang yang keempat. Gitu, terus lanjutkan kita buat SC lagi. Nanti kita buat tusuk rantai 4 untuk lubangnya ini. Kita skip 3, kemudian kita buat SC di lubang yang keempat. Itu terus ya. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah selesai membuat lubang terakhir.
kemudian kita akan lanjutkan membuat SC ya. Ini pembatas barisnya sampai sini. Oke, kita akan pindahkan. Jangan lupa dipasang lagi ya. Nih, satu barisnya berhenti di sini. Kemudian kita akan lanjutkan membuat SC. Nih, lubangnya di sini tadi ya. Kita lanjutkan membuat SC terlebih dahulu. Oke, nih kita sudah sampai di SC terakhir sebelum rantai 4 tadi ya. Selanjutnya kita buat SC di lubang ini. Kita buat SC seperti ini. Kita masukkan di bawahnya lubang seperti ini. Kita buat SC 4 bawahnya ya, 2 3 seperti ini. Kemudian kita buat SC lagi di sebelahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi di sini, kemudian kita buat SC di lubang ini sebanyak 4. Kemudian kita buat SC lagi di sini. Kita lakukan cara yang sama di lubang selanjutnya ya. Ini lubang selanjutnya. Ini SC terakhir sebelum rantai 4. Kemudian kita buat SC di sini. Kita buat SC sebanyak 4. 1. Ini SC yang kedua. Dan kita buat SC lagi. 3. 4. Seperti ini. Jadi di sini ada 4 SC ya. Kemudian SC lagi di sebelahnya. Oke, seperti itu. Seperti ini lubangnya ya. Jadi ini SC, kemudian ini di tempatnya rantai 4 tadi kita buat SC juga di sini. Ini kita buat SC di sini 4 juga. Lalu kita buat SC lagi di sini. Kita lanjutkan di setiap lubang seperti itu caranya ya. Oke. Di sini kita sudah buat lubang-lubangnya seperti ini. Ini ya, garis lubang. Selanjutnya kita akan membuat tusuk SC sampai ke atas sini, ya. Buat tusuk SC. Kita akan lanjutkan ini sampai di penanda sini. Yang menunjukkan ini adalah akhir baris untuk membuat lubang-lubang ini ya. Kita akan lanjutkan membuat tusuk SC. Kita akan pindahkan penanda ini ke nomor selanjutnya. Oke, pindahkan. Jangan lupa tiap menemukan penanda ini kita harus pindahkan ke baris selanjutnya agar tahu di mana akhir baris. Kita akan buat tusuk SC. Kita buat tusuk SC terus sampai ke atas ya, secara melingkar tanpa slip stitch. Kita lanjutkan. Oke, ini kita sudah jadi sampai setinggi ini ya, sudah nutupi buringnya. Ini bagian lubang-lubangnya seperti ini, pas ya. Nanti kita tinggal buat tali serutnya. Nah, akhir dari pengerjaan kali ini nggak di penanda sini, penandanya kan di sini. Kita majukan sampai bagian tutup sini ya, kita majukan sedikit bagian tutup. Nantinya kita tinggal membuat bagian tutup,
lalu tali ransel, dan tali serut. Tapi ini akan dibuat di video yang berbeda. Untuk kali ini sampai segini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.